Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wa bihi nasta'in wabarakatuh. ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita Ismi Orwil Jambi yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD yang sekaligus selaku Ketua Senat UIN Sultan Sasaipudin Jambi, dan kita banggakan, kita hormati Sekretaris Ismi Orwil Jambi Profesor Dr. Haji Kasful Anwar Us MPD selaku Rektor UIN Sultan Sasaipudin Jambi, beserta juga alhamdulillah hadir pada saat ini, kesempatan berbahagia ini, pemateri kita Profesor Nur Hayati. Alhamdulillah telah berkenan untuk dapat ada di tengah-tengah kita, dan yang sama-sama kita hormati juga khusus di bidang kegiatan eh, Safari Ramadan ini atau Festival Ramadan ini, yang terhormat Ketua Dr. Haji Lukman Hakim MPD dan koordinator khusus, wabil khusus untuk koordinator dakwah digital yang terhormat Bapak Dr. Amsori M. M. Eng, Magister Engineer ya Pak ya. Alhamdulillah sudah membersamai kita semua, dan tentu saja Bapak dan Ibu semua selaku pengurus ISMI Orwil Jambi, beserta juga hadir beberapa mahasiswa ya, dari PIAUD maupun dari PAI yang telah mengikuti atau berkesempatan untuk bisa menyimak dari materi yang akan kita sampaikan melalui Ibu Profesor Nur Hayati. Baik Bapak dan Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini dalam mengikuti kegiatan dakwah digital Ramadan ya 1446 Hijriah, yang sekarang adalah hari yang ke-11, dan tanpa terasa kita akan membahas pula hal-hal yang berkaitan, masih skema berkaitan dengan perempuan. Ini sepertinya hampir 3 hari berturut-turut ya. Kita membahas tentang perempuan yang sebelumnya diisi oleh bahkan sebelumnya diisi oleh Ibu Dr. Haja Wirda berkaitan dengan kesehatan perempuan, dan kemudian Profesor Dr. Sophia Amin berkaitan dengan sirah perempuan dalam gerakan dan kesejahteraan ekonomi keluarga, dan peluang dan tantangan perempuan di era digital oleh Profesor Minah Elwidah MAG. Dan saat ini kita akan memaparkan materi yang berjudul Sirah Perempuan Hebat dalam Pengabdian, yang diisi oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Nur Hayati MSc Agr. Agr ya Bu. Apa itu? Agronomi berarti ya Bu ya. Agar wisata ilmu pertanian sebenarnya itu Pak, ilmu Iya, pertanian. jadi Agar profesi wisata. itu Bu ya. Itu semacam Iya. profesi ya Bu ya. Ya Enggak Pak, alhamdulillah. gelar S2 Pak. Lu nggak S2 ya? Iya, Nggak pakai sebenarnya duit. S2 ilmu pertanian kan agrowisata. Jadi Oh, Jerman iya. itu kalau ngasih ngasih gelar itu kan beda dia sama orang-orang. Iya, luar Jadi biasa di nih. iya. Terima kasih Ibu sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentu sebelum kita memulai, saya akan membacakan sedikit berkaitan dengan kurikulum vitae dari Ibu Profesor Dr. Nur Hayati ya. Nama lengkap beliau ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, Profesor Dr. Insinyur. Jadi Insinyur Ibu ya, merupakan sarjana beken ini Bu ya. Insinyur Haja Nur Hayati MSc. Nah, ini ager tadi ya. Iya. Kemudian beliau sebagai guru besar di Universitas eh, Negeri Jambi, khususnya beliau ini ada di Fakultas Peternakan. Kemudian beliau riwayat pendidikannya juga lumayan mentereng ini ya, dari S1-nya dari Universitas Jambi dengan bidang keilmuan khususnya nutrisi dan makanan ternak. Nah, ini kalau kita kurang nutrisi, tapi khusus untuk hewan aja nih Bu ya. Untuk manusia juga ya Bu ya. Iya juga sih Pak, ilmunya kan luas itu Pak. Iya sih ya Bu. Alhamdulillah beliau dari S1-nya Universitas Jambi. Jadi keilmuannya dari S1, S2, 3 ini sangat linier. Di S1 Nutrisi dan Makanan Ternak. Kemudian di S2-nya nggak kaleng-kaleng ini Ibu Nur Hayati ini ya, kuliahnya di GERD, August University of Göttingen, Jermani. Jerman ya. Juga dengan bidang keilmuannya nutrisi ternak. Dan lanjut di S3-nya juga di kampus yang sama di Jerman dengan
bidang keahlian juga nutrisi ternak yang menyelesaikan pada tahun 2003. Nah, ini tentu pengalaman-pengalaman beliau yang selama berkuliah di negeri Eropa, khususnya Jerman, ini mudah-mudahan membawa efek yang baik buat kita semua. Dan tadi juga sudah dibicarakan sekilas bahwa insya Allah ya Bu ya, nanti kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama kampus yang ada di Jerman ini, khususnya kampus di mana Ibu menimba ilmu. Kemudian juga Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwa beliau ini juga aktif di dalam menulis jurnal dan publikasi di Sinta, baik dari Sinta 1 sampai dengan 6 ya. Hampir semuanya ada di beliau ini, banyak sekali. Ini ada sekitar, kalau saya lihat catatannya ada sekitar 20. Dan saya tidak akan menyebutkan satu persatu, tapi lumayan banyak ya untuk karir Profesor Nur Hayati ini. Kemudian juga nulis buku dan juga memberi makalah di forum-forum ilmiah sebagai narasumber dan tatarannya ini tingkat nasional dan internasional. Wow, luar biasa Ibu ya. Ini mudah-mudahan Ibu cerca harapan kita sesuai dengan judulnya yang akan dibawa oleh Ibu ini nanti sirah pengabdian perempuan. Nah, ini Ibu ini juga termasuk sirahnya ini Bu. Ya, jadi termasuk perempuan hebat juga. Dan jabatan-jabatan yang pernah diemban juga dari sekretaris di lingkungan kampus juga bahkan menjadi beberapa kegiatan ya di organisasi-organisasi baik itu di Muslimat NU termasuk juga kalau di pendidikan ya di akademisi menjadi dekan Ibu ya, dekan Fakultas Peternakan Universitas Jambi luar biasa termasuk juga di Wakil Direktur LPPOM MUI Provinsi Jambi dan Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Muslim Jambi, Wakil Ketua DPW ISPI Provinsi Jambi. Prestasinya juga cukup mumpuni ya sebagai dosen berprestasi tingkat 1, peringkat saat pertama ya, tingkat fakultas, kemudian dosen berprestasi peringkat pertama tingkat universitas, kemudian ketua program studi berprestasi ya. Ya, baik itu tingkat pertama di kalangan Universitas Jambi maupun ketua program studi berprestasi peringkat 4 tingkat nasional. Artinya selama menjadi ketua program studi, banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Prof. Nur Hayati dan terakhir beliau juga mendapat Satya Lencana untuk karya Satya 30 tahun. Terima kasih Ibu, luar biasa ya kalau kita lihat dari kurikulum vitae yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan menjadi secerca harapan juga buat kita semua untuk dapat mengikuti jejak Ibu Profesor Nur Hayati. Baik, saya tidak akan mempanjang mukadimah. Kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kesempatan kita berikan kepada Ibu Profesor Nur Hayati untuk dapat memaparkan materi yang telah kita sepakati di awal adalah berjudul Sirah Perempuan-Perempuan Hebat dalam Pengabdian. Seperti hebatnya Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Nur Hayati MSc Ager. Begitu ya. Baik, kita beri kesempatan nanti kepada Ibu memaparkan kita materi antara 20 sampai 30 menit karena kita nanti juga akan menyiapkan bagaimana kita membuat diskusi-diskusi ya bersama teman-teman yang ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian maupun mahasiswa dan sehingga waktu kita paling tidak sampai jam tujuan bisa dapat diselesaikan. Demikian dari saya sebagai pengantar kepada Ibu Pamateri, Profesor Dr. Nur Hayati, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ridwan atas pengantarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, terima kasih juga kepada ITSMI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri. Saya akan mulai menyampaikan materi hari ini dengan seperti yang saya sampaikan tadi, dan judulnya adalah mengenai sudah kelihatankah sirah perempuan hebat dalam pengabdian dengan subtopiknya inspirasi dari tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala Rasulillah Mustafa
wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hmm, Ketua Umum beserta jajaran pengurus ITSMI Orwil Jambi. Tadi sudah disebutkan ada Pak Ketua, ada Pak Sekretaris, ada Ibu Bendahara, kemudian ada wakil, ada juga ketua pelaksana kegiatan dakwah digital ini gitu ya. Yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang kita muliakan para buya, kiai, ustaz dan ustazah, para datu yang juga hadir pada Zoom kali ini. Kemudian barangkali ada juga perwakilan dari Basnas baik yang provinsi maupun kota. Terima kasih sudah hadir bersama. Kemudian Bapak Ibu, sahabat, rekan adik-adik mahasiswa mungkin yang sudah bergabung dan semua yang hadir dalam Zoom kita pagi ini. Pertama-tama sebelum saya sampaikan pada materi kita, saya mohon maaf dulu nih, baru sembuh dikit dari demam, tapi masih ada sisa pileknya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah rahmat karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam Zoom kita pagi ini untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi saya si Pantu hanya sharingnya Bapak Ibu karena kalau untuk syirah kayaknya lebih pas teman-teman yang di Itsmila ya gitu ya. Tadi seperti saya sampaikan moderator bahwa bidang saya itu fokusnya ke nutrisi gitu. Lebih khusus lagi ke nutrisi hewan. Tapi karena sifatnya nutrisi maka berlaku bagi semua gitu ya. Kemudian kita berharap bahwa kegiatan kita pagi ini akan menjadi ladang kebaikan kita, menjadi amal jariah kita, sehingga nanti di yaumil akhir kita bisa memiliki pemberat timbangan kebaikan kita. Dan kemudian juga menjadi ajang kita untuk bertemu nanti di yaumil akhir, bahwa kita pernah sama-sama berada dalam majelis kebaikan gitu ya. Tak lupa sholat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan hadirnya beliau kita terutama kaum perempuan itu bukanlah kaum yang tertindas, bukan kaum yang terbelakang, bukanlah lagi kaum yang kalau dilahirkan itu menjadi sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Kita bersyukur untuk itu. Untuk itu mari kita ucapkan sholat beliau dengan lepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pagi ini saya kebagian materi mengenai sirah perempuan hebat dalam pengabdian. Seperti lihat slide-nya itu karena kebiasaan ngasih ke mahasiswa materi. Jadi ada 61 slide ini saya nggak tahu nih mungkin nanti akan saya lompat-lompat saja gitu ya. Dan kita akan fokusnya nanti ke inspirasi dari tokoh perempuan dalam sejarah Islam. Nah sebenarnya tokoh perempuan itu banyak sekali, tapi juga tidak mungkin semua kita sebutkan, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang tidak tertulis dalam Al-Quran gitu ya. Nah kemudian kalau dari bicara yang kemarin gitu ya, itu dari hari pertama sampai hari ke-11 gitu kan, itu semuanya daging semua isinya gitu kan. Nah, tadi seperti saya sampaikan tadi bahwa bidang saya sebenarnya tidak fokus ke sejarah gitu ya. Saya lebih ke nutrisi. Maka saya mohon maaf nanti kalau ternyata bagian yang saya sampaikan ini itu tidak banyak dagingnya, lebih banyak tulang-tulangnya atau mungkin sum-sum-sumnya gitu ya. Dagingnya pun mungkin bukan daging kelas 1 gitu kan. Itu karena keterbatasan ilmu saya dan pendeknya pengetahuan saya gitu ya. Nah, bicara mengenai sirah atau sejarah perempuan hebat dalam Islam, maka sebenarnya kita itu bicara apa yang ada di balik sejarah itu. Gitu. Terus urgensi mempelajarinya dan hikmah apa yang bisa kita ambil. Ya. Bahkan kalau Bung Karno itu bilang, jas merah jangan pernah melupakan sejarah, karena apa? Karena disitulah fakta, disitulah kebenaran ya yang harus kita pertahankan. Nah, sementara Islam sendiri mengkaitkan bahwa jika kita mempelajari sejarah atau khususnya sirah perempuan dalam peradaban Islam, itu manfaat yang bisa kita ambil, pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Seperti disampaikan dalam Quran surat At-Tahrim atau surat ke-66 ayat 11 sampai 12 itu disampaikan bahwa dan Allah membuat istri Firaun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya ketika belajar sejarah itu meningkatlah keimanan kita, meningkatlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surat yang sama di ayat ke-12, dan ingatlah Maryam putri Imran yang melihara kehormatannya, lalu kami titipkan dalam rahimnya sebagai dari ciptaan kami, dan dia mendengarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Jadi artinya
eh, si Maryam ini kan tidak pernah disentuh oleh laki-laki, apa dia hanya beribadah saja kepada Allah, tapi kemudian dia menerima bahwa apa yang jadi putusan Allah itu dengan ketakwaan dia dan keimanan dia. Nah, eh, kita dengan belajar sirah perempuan ini diharapkan kita juga bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terus yang kedua, bahan pelajaran untuk orang-orang yang berakal, ya, untuk mengasah kemampuan berpikir dan menganalisis. Seperti misalnya pada surat Yusuf, ini sejarah secara umum saja, bahwa di surat Yusuf misalnya, sungguh pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Jadi artinya kisah yang disampaikan dalam Al-Quran itu adalah kisah nyata, ya, bukan cerita yang dibuat-buat, kita menggunakan kitab yang ada sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi artinya ketika kita diberikan sejarah itu, kita tidak perlu berpikir secara oh ini logika saya nggak nyampe nih, oh nggak mungkin begini gitu ya. Karena emang cerita itu benar adanya, fakta adanya ketika sudah dituliskan dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisisnya sehingga yang tidak mungkin itu bisa terlogikakan di kita. Ya. Kemudian belajar sirah itu sendiri merupakan kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena ada hadis dari Ibnu Majah menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, jadi artinya ketika kita belajar tentang Islam, ya berarti kita juga belajar melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kemudian kisah-kisah ini juga bisa Bapak Ibu lihat di Women Scholar in Islam karangan Muhammad Aqrib Nadwi, ya, seperti Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan sumber ilmu pengetahuan bagi generasi setelah kita, atau Fatimah Al-Fihri yaitu peneliti Universitas Al-Qarawin. Nanti kita akan bahas secara rinci untuk orang-orang ini, ya, tapi tidak semua. Nah, kemudian berikutnya merupakan petunjuk, teladan dan sumber inspirasi bagi kaum yang beriman. Melanjutkan misalnya di surat yang At-Tahrim tadi, dan Allah membuat Fir'aun sebagai istri Fir'aun sebagai perempuan bagi orang-orang yang beriman. Gitu ya. Di hadis lain, hadis Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik perempuan di dunia adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Ini artinya perempuan itu bukan orang yang tidak punya kelebihan, tidak punya kehebatan gitu. Karena Rasulullah saya berani bilang bahwa ada nih perempuan yang hebat gitu ya. Di antaranya Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Walaupun nanti ada pada hadis lain menyatakan bahwa Rasulullah itu menyatakan ada 4 wanita ahli surga, dan nanti kita akan bahas sampai ke sana. Ya. Kemudian ini ada buku yang lumayan bagus Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa di-download gratis bukunya itu di kalamullah.com, Great Woman of Islam dan Woman Around the Messenger. Jadi cerita perempuan terhebat dalam Islam gitu ya, karangan Mahmud Ahmad Gadanfar, dan buku wanita-wanita di sisi Rasulullah ya, karangan Muhammad Alikub gitu ya. Itu di situ menceritakan bahwa perempuan itu Nabi itu memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Islam. Jadi bisa di-download dan kalau apa saya udah punya bukunya gitu ya. Jadi kalau apa nanti bisa saya share juga lah. Tapi nggak tahu ya bisa di-share di WA apa enggak karena takutnya enggak ini ya. Tapi bisa download lah pokoknya gratis. Dan di kalamullah.com itu bukan promosi, itu banyak ada video pembelajaran, kemudian ada juga buku-buku yang bisa Bapak Ibu download gitu ya. Dan itu tidak bayar gitu, gratis gitu. Cuman saya sarankan downloadnya pakai Firefox, karena kalau pakai Google Chrome takutnya Google Chrome sekarang kan agak nyeleneh tuh kalau soal mendownload gitu ya. Jadi saya sarankan pakai Firefox saja supaya nggak ada masalah apa-apa ya. Kemudian makna berikutnya adalah menghilangkan stereotip negatif tentang perempuan, dan ini yang menjadi persoalan ketika kita perempuan itu mau maju, sering sekali muncul stereo negatif tentang perempuan gitu ya. Kemudian ada asumsi bahwa perempuan itu kan sifatnya hanya kasur, sumur, dapur gitu ya, tidak lebih-lebih gitu kan. Terus ngapain sekolah tinggi-tinggi? Gitu. Karena ada pernyataan negatif, padahal di sirah perempuan ya, itu Islam itu menunjukkan bahwa perempuan itu tidak pernah mengekang gitu ya. Nah, kemudian juga mendorong kesetaraan gender dalam lingkaran Islam ya. Di hadis riwayat Baihaqi dan itu dinyatakan bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Jadi artinya memang wanita itu atau perempuan itu adalah makhluk yang spesial gitu ya, yang
yang kemuliaannya disampaikan oleh Rasulullah sendiri gitu ya. Dan kita juga diberi kesempatan untuk berkontribusi dalam perkembangan uh, baik di dunia pendidikan maupun di sektor lain gitu ya. Dan Islam juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Misal di surat Al-Hujurat, hai manusia, sungguh kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, gitu, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi untuk ketakwaan sendiri, Allah tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya lebih takwa, ya perempuanlah yang lebih mulia di sisi Allah, gitu ya. Kemudian sesungguhnya di surat Al-Ahzab, sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, ya, laki-laki dan perempuan yang benar, ya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, gitu ya, yang melihara kehormatannya dan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Jadi artinya untuk meraih ketakwaan dan kemuliaan insya Allah itu kita perempuan punya hak yang sama dengan laki-laki, gitu ya. Nah, sekarang kita balik ke sirah perempuan hebat dalam Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran itu beberapa kisah perempuan disebutkan, gitu ya. Baik dimulai dari zaman sebelum Rasulullah, kemudian pada saat zaman Rasulullah. Dan kita juga bisa melihat dari dua buku yang tadi saya sebutkan ya, bahwa setelah Rasulullah wafat pun gitu kan, banyak perempuan-perempuan hebat yang kemudian muncul, muslimah hebat yang muncul, yang yang ya menggemparkan dunia lah gitu ya. Nah, dan ini tidak akan saya rinci satu-satu, nanti saya akan merincinya, nanti ada beberapa saja ya. Nah, ada wanita yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebelum zaman Rasulullah, misalnya ada di dalam surat Al-A'raf ayat 19 tentang Siti Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, kemudian di At-Tahrim istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut gitu ya. Kemudian surat Hud dan surat Az-Zariyat tentang Syaidah Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kemudian di surat Ibrahim tentang Syaidah Hajar, istri juga Nabi Ibrahim. Kemudian di surah Yusuf ada kisah Zulaikha, istri Al-Aziz yang paling terkenal gitu ya, sebagai wanita penggoda gitu ya. Kemudian yang sempat memberi kesaksian palsu gitu dan sempat juga mengumpulkan para perempuan untuk membuktikan bahwa aku benar loh gitu. Biasa kan kita kalau disalahkan tidak mau gitu ya, yang paling apa kan kita langsung bereaksi dulu, itulah perempuan gitu. Dan itu dikisahkan dalam surat Yusuf. Kemudian ada surat di Ali Imran ya tentang Hana, ibundanya Maryam atau neneknya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di surat Maryam juga ada Lisa binti Maquds, istri Nabi Zakaria. Walaupun di Ali Imran dan di Maryam itu tidak disebutkan terpoin namanya siapa gitu. Namanya saya nyari di ini ya di literatur ya untuk namanya ya. Kemudian di surat Al-Qasas dan surat At-Tamrin, surat At-Tahrim itu kisah Asia, istri Fir'aun gitu ya, binti Muzaim, dan ini termasuk wanita ahli surga gitu ya. Kemudian di surat Toha kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian kisah Maryam kakak perempuan Nabi Musa, bagaimana seorang ibu yang harus mengikhlaskan anaknya dihanyutkan ke sungai. Kemudian bagaimana kakaknya Maryam itu berjuang untuk melihat kemana sih air ini membawa adiknya gitu ya. Nah, kemudian kisah di surah Al-Qasas, kisah Syafura dan Laya, ini juga tidak sebutkan namanya ya. Putri Nabi Shu'aib yang kemudian menjadi istri Nabi Musa, di situ diceritakan bagaimana mereka berjuang di antara para laki-laki untuk bisa mendapatkan air minum bagi domba-domba yang mereka pelihara. Kemudian di surah An-Naml ada kisah Ratu Balqis ya, pemimpin negeri Sabah yang awalnya penyembah matahari tapi kemudian beralih menjadi masuk meluk agama Islam setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman gitu ya. Kemudian di surat At-Tahrim jadi surat At-Tahrim ini banyak sekali kisah-kisah perempuan gitu ya. Itu ada kisah Maryam binti Imran ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang dikisahkan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu misalnya ada Khadijah binti Khuwailid, tapi Khadijah ini sebenarnya tidak tertulis secara langsung namanya, ya, tapi hanya tersirat saja gitu ya. Jadi ada beberapa surat dalam Al-Quran itu menyiratkan peran Khadijah
dalam perkembangan Islam gitu ya. Kemudian di surat An-Nur ada kisah Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Kemudian sebentar, kayaknya ini baterai saya bermasalah ya. Bentar. Saya keluar dulu. Iya, iya, sebentar. Hmm, ya, baik. Ya. Maaf. Eh, Dulu kok nggak mau slideshow. Sabar. Kemudian ada di surah An-Nur kisah Aisyah binti Abu Bakar, kemudian di Al-Ahzab kisah Zainab binti Jahsy istrinya Rasulullah, kemudian di surat Al-Mujadalah kisah Haulah bin Sa'labah ya, perempuan yang sengaja nih muncul dalam Al-Quran tentang gugatannya kepada Rasulullah ya ketika ada perlakuan yang tidak sesuai sebagai dari suaminya sehingga dia mengajukan gugatan pada Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini mouse saya nggak kelihatan kemana ya, sehingga saya nggak bisa memunculkan slide show-nya. Kemudian di surat At-Tahrim, kisah Habsyah binti Umar, ya juga kemudian jadi istri Rasulullah. Dan di Quran surat Al-Lahab, yaitu kisah tentang istri Al-Lahab yang mendukung keingkaran atau kemurkaan yang dilakukan oleh Abu Lahab, gitu ya. Sebentar, itu mana ininya ya? Mau slide show kok ini? Kok nggak mau ya? Itu jalan, Bu, kayak. Ya, ini mouse di saya nggak kelihatan mouse-nya. Panahnya, Bu. Iya, panah itu nggak muncul. Pakai Nah, ini aja lah. kemudian eh, ada juga beberapa kisah perempuan hebat yang baik pada zaman Rasulullah masa wafatnya Rasulullah tapi tidak disebutkan dalam Al-Qur'an gitu ya. Saya kalau nggak slide itu nggak gimana gitu. Kemana nih larinya? Ntar saya bantu pakai ini. Bukan. Enggak, bukan. Kayak itu Pakai ya. ini aja, Bu. Pakai tangan dulu, Bu. Kelihatan biasanya. Kalau mouse tuh lari-lari deh. Ke Kayak jari. ini apa? So gitu. Nah, ini muncul ya. Ya, Ah, muncul ya. tapi begitunya hilang dia. Ntar saya, ntar dulu. Share ulang. Eh, Share screen-nya kelihatan nggak ya? Gimana, Bu? Di saya kok malah hilang ya? Tunggu. Oh, ini keluar ini, Bu. Nah, ya, tunggu. Share ulang lagi, Bu. Iya, ini. Ntar kayaknya harus di. Nah, kok nggak jadi kayak gini dia? Ini karena di hadapan para kiai ini jadi grogi. Nah, ini mouse-nya kok nggak mau gitu. Nah, mouse-nya nggak ini. Ini bukan share screen lagi apa? Bukan layar sentuh saya itu gitu. Aduh, grogi duluan. Oke, baik. Coba. Udah mau ya. Oke, share screen. Saya itu deh. Di sini masuk share screen. Oke, share. Ya. Oke, alhamdulillah mau. Baik. Nah, kemudian ada muslimah hebat yang tapi tidak disebutkan dalam Al-Quran, baik pada masa Rasulullah atau pasca wafatnya Rasulullah. Misalnya ada Fatimah Al-Fihri, tadi udah saya singgung. Dia adalah pendiri Universitas Al-Qawariyyin di Maroko yang merupakan ustaz tertua di dunia yang masih wafat hingga saat ini. Tapi nanti akan kita lihat agak detail ya saya nyampaikan di ini. Kemudian Zainab binti Kamal, ada ulama perempuan yang masih banyak ilmu, bukan hanya hadis tapi juga fikih dan tafsir. Kemudian ada Maryam Al-Asturlabi. Ini ahli astronomi wanita pertama dan dia juga punya lab khusus tentang astronomi ini. Dia menciptakan alat astrolab untuk navigasi dan pengamatan bintang. Kemudian ada Lubna dari Cordoba, ya, pustakawan dan penulis ya di zaman Andalusia. Ya. Kemudian ada Sumayyah binti Hayat. Ini yang Saidah pertama dalam kalau kita baca kisah itu nangis kita gitu ya. Bagaimana teguhnya dia menghadapi penyiksaan dari Abu Jahal gitu ya. Karena saking teguhnya dia memegang Islam gitu ya. Kemudian ada Nusaybah binti Ka'ab,
Ummu Umarah, sahabat perempuan yang ikut berperang dalam perang Uhud, juga melindungi Rasulullah. Kemudian ada Ummu Salamah yang sangat cerdas dalam mengolah harta dan membantu masyarakat miskin. Dan ada Asma binti Abu Bakar, ya. Ini kisahnya di antaranya adalah ketika Nabi dan ayahnya Abu Bakar itu akan hijrah di Gua Hira, dialah yang secara sembunyi-sembunyi mengirimkan makanan ke Gua Hira. Ya. Nah, ada Khawlah binti Al-Aswar, pejuang perempuan yang dikenal karena keberanian dalam medan perang. Kemudian ada Wala binti Al-Mustakfi, ya, penyair. Jadi artinya Islam sendiri tidak melarang ketika perempuan ingin berkarya di bidang seni gitu ya, karena banyak yang muncul perempuan Islam ya, ataupun jadi sufi. Misalnya ada Rabiah Al-Basri, ya. Dia menjadi kaum sufi dan dia juga menyampaikan dalam bentuk karya-karya puisi gitu ya. Nah, dari banyak kisah tadi kalau mau disebutkan satu-satu kita tidak akan selesai. Jadi saya akan mengambil yang istimewa-istimewanya saja gitu ya. Walaupun tadi sebenarnya mereka semua istimewa, semua mereka hebat gitu. Tapi kalau saya sampaikan kalau kita mau ambil semua, maka lumayan. Kayak buku yang itu ada 594 halaman ya kalau nggak salah bukunya itu ya. Nah, itu lumayan kalau mau diinikan gitu ya. Nah, saya akan agak detail di kisah ini, yaitu 4 wanita ahli surga. Nah, Rasulullah bersabda bahwa pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Kita perlu tahu ada apa sih dengan mereka sehingga mereka bisa menjadi ahli surga. Dan apa mungkin kita bisa seperti itu gitu ya. Artinya menjadi orang-orang yang akan menempati surga itu. Pertama ada Maryam binti Imran, yang kedua ada Fatimah binti Rasulullah, kemudian yang ketiga ada Khadijah binti Khuwailid, terus yang keempat ada Asia, istrinya Fir'aun. Baik, kita lihat dulu di Maryam binti Imran. Kalau dari membaca kisah-kisah yang muncul terkait dengan Maryam binti Imran ini, maka dia digelar wanita suci dalam Islam, ya. Karena beliau adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Beliau hamil tanpa disentuh laki-laki, gitu ya. Kehidupannya itu hanya beribadah saja kepada Allah, gitu kan. Nah, jadi dia dipilih sisikan Allah di atas wanita lain, gitu. Jadi spesifik dituliskan namanya Maryam binti Imran. Artinya tidak akan ada perempuan lain ya yang akan mengalami kisah seperti ini. Artinya dia hamil tanpa disentuh laki-laki. Kalau hanya tanpa binti Imran mungkin Maryam saja gitu. Mungkin ada gitu ya yang hamil gitu ya tanpa ada laki-laki, bukan tidak disentuh laki-laki, tapi tanpa ada laki-laki yang bertanggung jawab maksudnya. Nah, Maryam binti Imran ini dipilih karena satu dipilih karena Allah di atas wanita lain, kemudian menjaga kesucian dirinya meski mendapat fitnah besar, kemudian sabar menghadapi ujian berat dengan penuh keimanan, kemudian ahli ibadah yang sangat taat pada Allah. Nanti ujian beratnya kita lihat di surat di Al-Quran itu ada mengkisahkan itu. Kemudian ibu dari seorang nabi besar Isa alaihissalam yang insya Allah nanti akan turun menjelang kiamat gitu ya, untuk kembali menyelamatkan kita umat Islam yang lahir dengan mukjizat. Maryam binti Imran itu adalah teladan bagi kita ya, dalam menjaga kehormatan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maryam ini juga merupakan satu-satunya nama perempuan yang masuk ke dalam surat Al-Qur'an ya. Ada surat Maryam kan. Nah, kemudian namanya disebutkan sebanyak 34 kali. Dia merupakan wanita yang bisa masuk Al-Quds yang di Palestina itu ya, yang hanya boleh sebenarnya untuk kaum laki-laki gitu. Tapi dia di sana itu bekerja untuk angkat kendi, mengisi air, membersihkan Baitul Quds, menyiapkan makan dan kebutuhan para agamawan. Ya. Kemudian dia sudah menjadi yatim piatu di usia 6 tahun, sama kayak Rasulullah ya. Rasulullah itu menjadi yatim piatu pada usia 6 tahun. Kemudian dengan kondisi seperti itu, ya ini pelajaran bagi mungkin kalau kita menemukan anak-anak yang sudah yatim piatu di usia yang ini, maka perlu kisah Maryam ini dikisahkan kepada anak-anak itu bahwa kehidupan mereka itu tidak berakhir dengan wafatnya kedua orang tua mereka. Ya, bagaimana keikhlasan Maryam menerima ini sehingga dia dipilih menjadi wanita yang suci dan sucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahkan Rasulullah menyatakan bahwa ada 2 manusia yang pada saat kelahirannya tidak tersentuh oleh setan, yaitu Maryam dan Nabi Isa. Jadi ibu dan anak ini itu dalam proses kelahiran mereka itu tidak dalam proses mereka membentuk menjadi janin dan seterusnya gitu, itu tidak tersentuh oleh setan ya.
Kemudian dia dipilih dan disucikan Allah. Kita bisa lihat di surat Ali Imran ayat 42 yang Allah berfirman, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkanmu atas semua wanita di seluruh dunia. Artinya dia memang benar-benar orang terpilih gitu ya. Kemudian saya sampaikan tadi ada riwayat hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim dan juga dari Ahmad ya, menyatakan bahwa setiap manusia yang terlahir itu pasti akan disentuh oleh setan kecuali Maryam binti Imran dan anaknya Isa. Jadi benar-benar disucikan ya. Kemudian dia juga menjaga kesuciannya gitu ya. Dan misalnya di surat At-Tahrim ayat 12 itu, dan ingatlah Maryam binti Imran yang melihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya. Jadi dia dalam hidupnya itu hanya beribadah saja, hanya masuk dalam mihrabnya, keluar dari mihrabnya itu cuma untuk ke kamar mandi lah, kamar mandi ya, atau untuk bekerja gitu. Selebihnya dia masuk lagi ke mihrabnya, dia beribadah. Sehingga muncullah surat At-Tahrim ini ayat 12, dan inilah Maryam binti Imran yang melihara kehormatannya lalu kami tiupkan ke dalam rahimnya ruh dari ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Di surat Maryam dikatakan bahwa dia Maryam berkata, sungguh aku beriman pada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jadi ini surahnya terjadi ketika malaikat Jibril itu datang ke mihrabnya dalam bentuk berwujud seperti laki-laki gitu. Maka Maryam menyatakan bahwa dia beriman pada Tuhan yang Maha Pengasih ya, terhadap yang dikiranya itu manusia, padahal bukan gitu ya. Di surah Al-Anbiya, mohon nanti koreksi dari para kiai kalau saya salah memaknai dari surah ini. Dan surah Al-Anbiya ayat 91, dan ingatlah kisah Maryam yang melihara kehormatannya lalu kami tiupkan roh dan dari kami ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Kemudian dia termasuk yang sabar dalam keimanan ketika menghadapi ujian yang besar. Ini dikisahkan dalam surat Maryam mulai dari ayat 27 sampai 33. Ketika anaknya sudah lahir, maka dia membawa putranya itu untuk disampaikan pada kaumnya. Nah, sehingga dia mulai difitnah lah, dia dicaci lah, dibully lah kalau istilah sekarang ya. Di surat 27 itu kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ya. Wahai saudara perempuan Harun ya, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan berzina. Harun ini adalah saudaranya Nabi Musa ya. Nah, dan Maryam itu kan adiknya ya, adiknya Harun gitu ya. Tapi ini bukan berarti bahwa Maryam binti Imran ini dari saudaranya Harun atau saudara Musa. Cuma ini dikiaskan. Jadi kalau untuk orang-orang yang baik gitu kan suka dikiaskan tuh gitu kan. Oh, ini kebaikannya mirip si A. Nah, dikatakan bahwa Maryam adiknya Nabi Harun itu gitu ya, itu perempuan baik gitu kan, perempuan hebat, perempuan bagus, menurut pada Allah gitu. Kok kamu sama-sama Maryam gitu kan, punya anak tapi nggak punya suami gitu. Nah, akhirnya kan dia dikejar lah seperti itu. Dan dikaitkan ke orang tuanya ya, bahwa ayahnya itu adalah orang yang yang Imran itu orang yang taat pada Allah, yang bagus perangainya gitu. Ibunya juga seperti itu gitu. Nah, kok kamu tiba-tiba gitu kan punya anak nggak punya suami, dan itu kan kebayang lah seperti apa kita ketika dicerita seperti itu. Maka Maryam hanya minta bantuan pada Allah, dan Allah kemudian memberikan mukjizat pada Nabi Isa sehingga dia bisa berbicara ketika masih bayi. Maka dia mari menunjuk pada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Dan Isa berkata, sesungguhnya, jadi Nabi Isa walaupun dia masih dalam ayunan, dia bisa jawab gitu. Itu kan kalau logika itu mustahil gitu. Gimana? Bagaimana mungkin seorang bayi yang masih dalam gendongan gitu ya, yang baru lahir itu bisa berkata. Dan ini mukjizat Allah. Allah menunjukkan kekuasaannya. Dia Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang anak yang berkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepada aku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi silakan. Artinya Nabi Isa itu membela ibunya ya, menyatakan bahwa dia bukan lahir dari perbuatan yang hina gitu ya. Kenapa? Karena dia bilang, dan sejahtera semoga lemak kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kemudian Maryam juga merupakan wanita yang ahli ibadah, yang taat. Disampaikan surah Ali Imran ayat 43, Allah memerintahkan, wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.
Kemudian Rasulullah bersabda, Maryam binti Imran adalah wanita terbaik pada zamannya dan Hajjah binti Khuwailid adalah wanita terbaik pada zamannya. Ya. Kemudian beliau merupakan ibunda Nabi Isa, tadi sudah sampaikan ya. Dan ada juga tambahan pada surat Al-Maidah ayat 110 ya. Disampaikan wahai Isa putra Maryam. Ya. Terus kemudian pada surat An-Nisa ayat 71, sungguh Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah. Ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Fatimah binti Rasulullah, putri teladan, pemimpin wanita surga. Kenapa dia dipilih sebagai wanita ahli surga? Yang karena dia putri Rasulullah SAW yang paling dicintai dan paling mirip dengan Rasulullah. Nanti ada hadis-hadis yang menyampaikan ini. Kemudian Fatimah dan keluarganya itu merupakan selimutnya Nabi, gitu ya. Kemudian menjalani hidup, walaupun hidupnya itu sederhana, sabar, apa penuh kesulitan lah gitu ya, tapi dia tetap sabar gitu ya. Kemudian dia istri dari Khalifah Rasyidin Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ibu dari Hasan dan Husain yang akan menjadi pemimpin pemuda di surga nanti. Kemudian menghadapi ujian hidup dengan keimanan keteguhan hati. Nanti ada kisahnya bagaimana dia minta bantuan pada Rasulullah, kemudian disuruh Allah, Rasulullah mintanya untuk istighfar saja, untuk memperbanyak zikir. Dijamin masuk surga dan jadi pemimpin wanita surga. Nah, Fatimah ini dia merupakan putri Rasulullah yang sangat disayangi oleh Rasulullah, sangat dicintai Rasulullah, dan Rasulullah juga sangat menghormatinya. Jadi kalau ada pertemuan kemudian Fatimah datang, ya, maka Rasulullah itu akan berdiri, dia akan menyambut kehadiran Fatimah, kemudian menciumnya, dan didudukannya di sebelahnya gitu kan. Nah, karena tingkah laku yang bagus gitu ya dan kecerdasannya, maka dia digelar dengan Az-Zahra, artinya yang cemerlang. Kemudian juga digelari At-Tahira atau perempuan suci. Rasulullah menyatakan bahwa Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa yang membuatnya marah berarti ia telah membuatku marah gitu ya. Kemudian ada hadis lain menyatakan bahwa di antara semua manusia Fatimah adalah yang paling mirip denganku dalam sifat dan akhlak ya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang kalimatnya dan cara bicaranya lebih mirip dengan Rasulullah SAW seperti halnya Fatimah. Jika dia datang kepada Nabi, maka beliau akan berdiri menyambutnya, mencium dan memeluknya. Ya. Lalu Nabi megang tangannya dan menduduknya di sampingnya. Kemudian di hadis lain menyatakan bahwa sungguhnya Fatimah adalah bagian dari diriku, akan menggerakanku apa yang menggerakannya dan juga akan menyakitiku apa yang menyakitinya. Ini hadis ini kalau tidak salah munculnya yang terakhir ini ketika Ali bin Abi Thalib datang mau melamar Fatimah, kalau tidak salah. Ya. Kemudian Fatimah itu merupakan dan keluarganya merupakan ahli kisah atau selimutnya Nabi. Kenapa? Karena pernah Nabi itu menyelimuti Fatimah dan keluarganya ya dengan kain burdah ya sambil berdoa, ya Allah mereka ini semua adalah ahli baitku, ya Allah jauhkanlah mereka dari kotoran dan suci mereka dengan sesuci-sucinya, dan aku menyatakan permusuhan kepada siapapun yang memusuhi kalian, artinya memusuhi Fatimah, Ali dan Hasan Hussein gitu ya. Dan aku berdamai kepada siapapun yang berdamai dengan kalian. Kemudian dia hidupnya sederhana, kemudian sabar menghadapi kesulitan dan zuhud atau menjauhi dunia, artinya dia lebih memilih untuk fakir gitu ya dibandingkan dengan memiliki harta yang banyak. Pernah dalam suatu kisah bahwa Fatimah itu karena beratnya kehidupannya dia menghadapi Rasulullah, datang kepada Rasulullah untuk minta, Rasul boleh nggak aku dikasih ini, dikasih orang untuk membantu, punya hadimat lah ya, punya pembantu, asisten rumah tangga kalau istilah sekarang, karena rasanya kok capeknya yang ngurus rumah gitu. Nah Rasulullah bukan ngasih, oh ini pembantu untukmu enggak, tapi malah dia, ya kamu ucapkanlah zikir, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar sebelum tidur, insya Allah itu akan lebih baik daripada seorang pembantu. Dan saking susahnya kehidupan beliau, mereka Fatimah itu juga pernah menggadaikan kerudungnya. Bayang kerudung saya digadaikan untuk mendapatkan uang. Ya. Kemudian beliau adalah istri dari Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan Hussein yang akan menjadi pemimpin muda di surga nanti. Ya. Kemudian tadi saya bilang bahwa dia juga selalu memiliki keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi cobaan apapun yang dihadapi, terutama pada saat setelah wafatnya Rasulullah gitu ya, karena tidak ada lagi kan orang kan biar kayak kita lah ya, ketika bapaknya seseorang yang besar gitu kan, maka anak-anak itu akan berdiri di belakang bapaknya gitu. Nah Fatimah ketika ayahnya sudah tidak ada, maka makin banyaklah cobaan yang dihadapi ya.
Kemudian dia dijamin masuk surga, menjadi pemimpin wanita surga oleh Rasulullah, ya. Kenapa? Karena keimanannya, kesudahannya, kecintaan Rasulullah, gitu ya. Nah, Rasulullah berkata, wahai Fatimah, tidak engkau ridho menjadi pemimpin para wanita di surga? Dan telah turun malaikat dari langit dan Allah mengizinkan dia untuk mengucapkan salam kepadaku dan menyampaikan kabar gembira bahwasanya Fatimah adalah penghulu wanita di dalam surga. Jadi banyak hadis menyatakan itu. Ya. Nah berikutnya ada Khadijah binti Khuwailid. Ya. Ini istri pertama dari Rasulullah. Ya. Eh, Merupakan orang kaya. Bapak udah kaya duluan, ibu juga kaya. Gitu. Kemudian dengan pernikahan dengan Rasulullah punya 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan, tapi yang laki-laki meninggal pada saat masih kanak-kanak. Bergal umur mukminin, ya, atau ibu orang beriman. Dia sangat cerdas, bijaksana, kemudian pebisnis. Jadi pada zaman itu belum ada pebisnis wanita dan dia merupakan pebisnis wanita yang terbesar. Nah, kisahnya itu tidak tertulis secara langsung, nama itu tidak tertulis secara langsung dalam Al-Quran. Tapi seperti saya sampaikan tadi ada beberapa ayat yang ini mengindikasikan ada peran Khadijah di situ. Misalnya di surat Al-Muzammil gitu ya. Yaitu ketika Rasulullah baru saja mendapatkan apa ya? Surah pertama yaitu surat Iqra itu ya. Dan itu kan dia dalam kondisi gemetar ketakutan gitu ya. Nah, kemudian disinilah peran si si Khadijah yang menyelimutinya. Kan Om Muzamil tadi ya orang yang berselimut ya, kalau nggak salah gitu ya. Kemudian Al-Ahzab, kisah tentang wanita mukmin yang berpahala besar, ini juga bisa jadi ada Khadijah di situ. Kemudian di surat Ad-Duha ya, bentuk syukur Khadijah membantu Rasulullah secara finansial. Kemudian di surat Al-Kautsar ya, mengisahkan tentang keluarga Nabi, Fatimah itu putri Khadijah. Jadi secara tidak langsung nama itu ada ya. Nah, dia juga digelari wanita suci atau Thahirah. Dia sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Rasulullah gitu ya. Dia merupakan pengusaha yang humanis, jadi sangat sukses di situ ya. Kemudian dia merupakan wanita pertama yang beriman, yang diajarkan wudhu dan sholat oleh Nabi. Nah waktu itu kan belum ada perintah sholat wajib ya, masih sholat sunnah, dan itu dia yang diajarkan pertama kali Rasulullah. Kemudian dalam buku dalam buku juga dikisahkan bahwa ada Khadijah adalah orang pertama yang beriman pada Allah dari laki-laki maupun perempuan, dan tidak ada yang menyatakan selain itu ya. Ibnu Asyir menyatakan Khadijah adalah yang Allah tetapkan masuk Islam pertama kali, tidak ada laki-laki maupun perempuan yang mendahulunya ya. Kemudian ya ini saya pikir, nah dia merupakan pendukung utama dalam dakwah ya. Dia dukungannya bukan cuma dalam bentuk moral tapi juga finansial. Dia mengikhlaskan seluruh hartanya untuk dakwahnya Rasulullah SAW ya. Makanya ketika dia wafat, Rasulullah itu kan begitu terpukul gitu ya. Nah ini yang tadi saya katakan di surat Al-Muzammil itu ya, kisah ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, itu Khadijah lah orang yang menenangkannya gitu ya. Dan dia mendukung bagaimana bahwa itu bukan sesuatu yang yang harus ditakuti, bahwa ini kamu adalah orang-orang yang terpilih gitu ya, orang yang terpilih. Nah dan Khadijah itu merupakan istri yang sangat dicintai Rasulullah, dan sering diingat-ingat Rasulullah kebaikannya, sehingga istrinya yang lain misalnya Aisyah itu pernah cemburu ya kepada Khadijah. Jadi walaupun Khadijah itu sudah meninggal, masih sering disebut-sebut sama Rasulullah, sehingga Aisyah pun cemburu gitu ya. Kemudian Nabi SAW pernah menyampaikan ketika Aisyah cemburu itu, Allah tidak menggantikan dengan seorang wanita manapun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku, tak kalau orang-orang kafir kepadaku. Ia telah menerangkan aku, tak kalau orang-orang dustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya, tak kalau orang-orang menahan hartanya yang tidak membantuku. Dan Allah telah mengadukan darinya anak-anak, tak kalau Allah tidak mengadukan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Jadi itulah kenapa Rasulullah sangat, dan ini dijelaskan ketika dia menjawab kecemburuan Aisyah itu ya. Nah, Allah memberikan salam pada Khadijah melalui Jibril, wahai Rasulullah, ini adalah Khadijah yang datang kepadamu membawa makanan, sampaikan dan salam dari Robnya dan dariku kepadanya, serta berilah kabar gembira kepadanya dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di mana tidak ada kebisingan dan kesulitan di dalamnya. Nah, kemudian berikutnya adalah Aisyah binti Muzahim, istri Firaun ya. Kita semua tahu Firaun itu kejamnya seperti apa gitu kan, sadisnya seperti apa gitu ya. Tapi Aisyah
Asia, sebagai Asia binti Muzahim ini sebagai istri, dia tetap bertahan dalam keislamannya sampai akhirnya dia meninggal dibunuh oleh Firaun sendiri, gitu ya. Kenapa? Karena Firaun tidak terima dia mengakui adanya Allah ya sebagai Tuhan selain dari Firaun. Karena kan Firaun itu mengaku jadi Tuhan kan, dan pengakuan Rasulullah sendiri mengakui bahwa Asia binti Muzahim termasuk wanita terbaik di zamannya, gitu ya. Di surah At-Tahrim ayat 11, dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi mau kondisi kita seperti apapun, sebenarnya kata kuncinya adalah kita serahkan semua pada Allah, ya. Seperti yang dihadapi oleh Asiyah ini, gitu ya. Rasulullah SAW menyebut Asia sebagai salah satu wanita terbaik yang pernah ada. Ya. Wanita terbaik di dunia ada 4, ada Maryam binti Imran, Asia binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Ya. Kemudian beliau adalah ibu angkatnya dari Musa alaihissalam, bisa kita baca di kisah di surah Al-Qasas, dari 7-9. Ya. Ketika Nabi Musa itu dihanyutkan, maka dia dipungut oleh Asia ini. Ya. Kemudian dia juga merupakan Oke, yang itu Asia ya. Nah, jadi selesailah 4 wanita istimewa itu. Nah, ada wanita-wanita lain yang juga kita perlu baca, misalnya Aisyah binti Abu Bakar, ya. Ini merupakan yang istri Rasulullah, dia merupakan wanita yang cerdas dan banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh dia, gitu ya. Ada sekitar 2.210 hadis, ya. Mulai dari tentang kehidupan Rasulullah, hukum waris, haji, fikih, sholat, dan eskatologi, gitu ya. Kemudian ya juga hadis tentang bagaimana cara berwudu ya, itu yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar. Wah, kebalik antara Aisyah dengan Asia. Oke. Kemudian dia juga pernah ikut berperang, yaitu pada tahun 6506 Masehi dan perang Jamal. Tapi itu terakhir ya. Dan dia pernah juga dikenakan hadis atau tuduhan palsu, hadis lu'ik ya, yaitu sehingga Allah menurunkan surat An-Nur untuk menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah fitnah ya, dan kita harus hati-hati apalagi pada zaman sekarang seperti disampaikan kemarin oleh Bu Minah ya, bahwa dunia maya ini kemajuan teknologi itu sangat membuat orang begitu mudah membagi informasi tanpa cek dan recheck, itu bisa berbahaya. Jadi dibiasakanlah melakukan cek dan recheck, karena sebenarnya pada zaman Rasulullah sendiri sudah ada berita yang model-model begini itu sudah ada ya. Oke, yang berikutnya adalah Sumayyah binti Khayyat ya, yaitu syahidah pertama dalam Islam ya. Ketika dia berkukuh untuk tetap meluk agama Islam, maka dia dan keluarganya itu disiksa habis-habisan ya oleh Abu Jahal sampai akhirnya meninggal ditombak langsung oleh Abu Jahal gitu ya. Bayangin Abu Jahal nombak perempuan gitu, logikanya kan nggak dapat lah di kita ya gitu. Kemudian ada Zainab binti Yasi istri Rasulullah ya. Nah, Zainab binti Yasi ini digelari dengan paling panjang tangan ya. Tangan panjang ya, panjang tangan panjang gitu ya. Kenapa? Karena dia begitu mudah untuk bersedekah gitu kan. Paling apalah ketika sedekah tuh nggak Ringan mikir-mikir tangan gitu ya kan. Bu ya. Iya. Ringan tangan. Kalau ringan tangan tuh mudah membantu Pak ya. Ya. Jadi ya gelarnya itu seperti itu gitu ya. Kemudian dia menikah dengan Rasulullah itu juga bukan apa ya, bukan kemauan dia sendiri, tapi memang Allah yang memerintahkan gitu, dan Allah yang menikahkan. Jadi istimewanya Zainab itu di situ gitu ya. Allah SWT sendiri itu sudah disampaikan di surah Al-Ahzab ayat 37. Allah SWT sendiri yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW setelah perceraian dengan Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau istri anak angkat itu boleh dinikahi oleh karena anak angkat kan, bukan anak kandung ya. Jadi di Al-Azhar itu diceritakan ya. Kemudian dia juga merupakan suku Rasulullah ya. Ini mungkin dia termasuk yang zuhud pada dunia, bukan kalau sekarang kan ini paling panjang tangan ini, karena dan sempat dicemburui kan karena karena saking rajinnya bersedekah gitu kan, Ya. untuk membantu orang miskin gitu ya. Baik Bu, bisa dibatasi Bu. Berhubung Bu. Bisa dibatasin ininya berhubung waktu. Ya. Oke. Dan terakhir, ini kayaknya terakhir ya, Fatimah Al-Fihri tadi saya sampaikan adanya yang apa ya, yang mendirikan
universitas pertama kali. Jadi lebih tua universitas yang didirikan oleh Fatimah ini lebih tua dibandingkan Al Azhar, 100 tahun lebih dulu dari Al Azhar, atau yang di Eropa itu lebih tahu 200 tahun lebih tua dibandingkan Oxford atau di perguruan tinggi lain yang ada di Eropa gitu ya. Kemudian ini ada kisah yang ini kita perlu tahu juga itu Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Kenapa? Karena itu cerita bahwa walaupun suaminya adalah nabi ya, tapi ketika hidayah itu tidak datang kepadanya, maka tetap aja durhaka gitu ya. Atau yang berikutnya adalah kalau yang sama-sama jahat itu istri dari Abu Jahal gitu ya, karena suami jahat sih gitu ya. Nah, tapi kalau istri Nabi Nuh Nabi Lut ini kan dia mendukung keingkaran, kemungkaran, bukan mendukung kepada nah, oke, terakhir adalah bahwa dari sejarah muslimah dan peradaban Islam berkata bahwa perempuan dalam sejarah Islam tidak hanya sebagai bagian dari peradaban, tetapi juga sebagai pencipta dan penggerak keilmuan yang berinspirasi bagi umat Islam. Dan kita, insya Allah, itu bisa menjadi ahli surga juga apabila satu tetap taat pada Allah, gitu kan, kuat keimanan kita, punya keberanian dan keteguhan hati, kemudian ilmu yang kita peroleh itu digunakan untuk kebaikan, dan apapun cobaan yang kita hadapi, kembalikanlah pada Allah ya, dan peduli pada lingkungan. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Prof. Nur Hayati, sangat luar biasa kita beri aplaus atas pemaparan yang sangat luar biasa ya. Kalau berbicara tentang perempuan ini nggak pakai habis-habis ya Bu ya. Ini kalau Ya, terjadi Pak. 7 malam itu nggak akan selesai itu. Luar biasa kalau bicara perempuan ini. Nah kenapa Bu ya, perempuan itu sesuatu yang nggak pernah apa ya, usang untuk dibicarakan dan selalu menarik ya. Kalau kata Pak Prof Mutar itu ya keindahan. Perempuan itu menawarkan keindahan dan terlalu menggelitik untuk terus dibicara. Nah, tadi kita dapat tangkap ya banyak sekali perempuan-perempuan hebat, bahkan ada dibatasi untuk 4 perempuan yang memang dijadikan calon surga seperti Maryam binti Imran ya, memang karena luar biasa Bu ya, memiliki anak tanpa ada bapaknya Bu. Nah itu ya luar biasa ini perjuangannya, dan juga sangat tahan beribadah, termasuk juga Fatimah Az-Zahra anak Muhammad yang ini juga memiliki kemampuan di dalam membentuk sebuah komunitas ya, komunitas Muslim. Kemudian juga boleh dikatakan sangat mirip sekali dengan Nabi Muhammad. Bahkan ya titah Nabi Muhammad pun bila menyakiti Fatimah ini ya sama dengan seperti menyakiti diri beliau sendiri gitu ya. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid. Nah, istri Nabi yang merupakan pebisnis handal ya Bu ya. Nah, ini juga sangat menopang dalam kegiatan-kegiatan dakwah Nabi Muhammad. Dan terakhir ada Aisyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Ternyata Fir'aun sekejam-kejamnya itu Bu ya, yang sangat luar biasa, dapat istri yang sangat soleh, meskipun akhirnya kesolehannya membawa bencana dan dibunuh oleh Firaun itu sendiri. Nah, demikian Bapak dan Ibu ya, sangat luar biasa tadi ya pemaparan-pemaparan. Kalau mau dibicarakan memang kita sangat banyak ya di dalam Al-Qur'an, di penjelasan-penjelasannya juga cukup luar biasa tentang wanita ini, dan wanita selalu dijadikan orang yang bukan dalam doktrinnya tertindas itu Bu ya. Sebenarnya perempuan itu ya orang-orang hebat sebenarnya, cuman mereka sendiri yang kadang-kadang membatasi diri dengan kata-kata tertindas tadi ya Bu ya, termasuk juga laki-laki mungkin ya mendoktrin wah wanita itu ya ada di kasur dapur ya Bu ya, sama tidur ya, Umur. ya sumur ya tadi, awas kecebur ya. Nah Ya. baik, demikian Bapak dan Ibu, silakan nanti kalau ada yang mau mendiskusikan. Tadi ada Pak Amsori sudah sedikit ini sudah mengguncang ya, menggoncang. Nah, ini mungkin ada mau ditambahkan atau mau ditanyakan atau mau didiskusikan. Silakan kepada Pak Amsori terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ini luar biasa nih, Bu Nur Hayati dan moderator Pak Ridwan tadi telah menyampaikan tentang perempuan. Eh, Apalagi tadi disarahkan tentang panglima ataupun pemuka wanita surga, yaitu kalau kita urutkan dari waktu, pertama Asia, yang mana ini masa Nabi Musa, lalu kedua Maryam binti Imran ini masa Nabi Isa, dan Khadijah ini pada masa Rasulullah, dan yang terakhir Fatimah bin Rasulullah binti Rasulullah binti Muhammad. Nah ini pada masa Rasulullah dan setelah Rasulullah dia masih hidup ketika Rasulullah pun sudah wafat. Namun secara hakiki, Masya Allah tadi bahwa banyak orang mengatakan
wanita atau perempuan itu sebagai pelengkap itu salah kaprah. Saya agak cocok bahwa perempuan itu bukan pelengkap, tapi penyempurna dan keindahan yang tadi disampaikan oleh moderator. Bahwasanya mengapa perempuan itu sebagai penyempurna? Ini ada suatu kisah ketika Nabi Adam itu kan di surga. Atuk kita itu kan lahirnya di surga dulu. Amruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun fayakun. Tetapi pada waktu sudah di surga kan tertibnya kan apa yang dihajati langsung datang. Minta sate, sate datang. Minta anggur, anggur datang tanpa masak dulu, tanpa beli kambing. Nah, tapi karena belum ada perempuan, belum ada Hawa. Kalau Siti itu orang Melayu, dia Hawa, itu Hepa kalau bahasa Inggris kan. Nah, kan ada Siti Fatimah, Siti Khadijah itu Siti itu kan panggilan bahasa Melayu, Pak Munzir kayak nerangkan tuh, insya Allah. Nah, ketika sudah enak di surga tuh belum sempurna, belum indah. Nah, maka Allah SWT dengan kebesaran dan kekuasaannya dilengkapilah dengan Ibunda Hawa ini. Nah, lalu dalam masa Islam kita tahu bahwa luar biasa Allah Subhanahu wa sendiri menyematkan wanita itu ada dalam salah satu surah dalam Al-Qur'an, surah An-Nisa. Itu surat yang keempat. Dan juga Rasulullah katakan dunia mata al-khair al-matur solihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solihah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, wanita solihah bukan sekedar wanita. Nah, inilah tadi dikatakan bahwa penyempurna dan keindahan tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin tadi banyak sekali ya, kalau sudah dijelaskan sampai kekinian bahwa kalau kita belajar daripada 4 panglima ataupun pemuka wanita surga itu, Asia itu lebih ke arah hikmat. Jadi walaupun dia disiksa oleh suaminya Fir'aun dan Fir'aun sudah disematkan masuk sebagai laknatu alaih masuk neraka, tapi dia tidak mau minta cerai dengan Fir'aun. Ini hebat tuh. Kalau kita sekarang enggak do, kurang belanja be, sudah bikin proposal. Yang kedua, mundurkan diri, pulangkan aku ke orang tuaku ya, yang Pak. kedua Maryam. Kalau Maryam ini wara, ya, maka pendekatannya tidak bisa dengan empirik rasio, dia juga harus pendekatan imaniah. Tidak mungkin lah ya melahirkan anak tanpa bapak. Bahasa kasarnya gampang kan kalau bahasa Melayunya itu kan. Nah, tapi ini harus pendekatan imaniah. Itulah tadi otorita wahyu. Like and dislike, kita harus percayain ini. Artinya pendekatannya dia tuh warak sekali. Jadi ketika lupa Nabi Zakaria tuh Pak Cik, dia tuh bawa makanan, dia goyangkanlah anggur, anggur turun. Bahkan anggurnya tuh besar. Nah, ini tidak bisa kita dengan rasio. Tapi ya bukan tidak masuk akal, tapi ini pendekatan wahyu. Yang ketiga Khadijah. Ini pembisnis ini. Bukan calang-calang. Kemarin saya katakan 2 kali dia menjanda. Satu yang ketiga baru dinikahi oleh Rasulullah yang dia punya fluktuatif usia tuh 15 tahun. Tapi pada waktu itu dia orang kaya, istilahnya tuh konglomerat nomor 2 di Mekah pada masa itu. Indonesia ada KT, apalagi Jambi. Nah, artinya apa? Disitulah letak pengorbanan seorang ibunda, seorang ibu. Maka inilah seorang ibu yang pengorbanannya kita pun mendapatkan daripada Zariyah, daripada Khadijah. Yang keempat adalah Fatimah. Yang mana Fatimah tadi? Ini mewakili pemuda nih, pemudi nih. Umur 33 tahun lah, udah meninggal. Kalau kita pakai tertib Fatimah, lah meninggal kita. Apalagi Ustadz Ridwan nih. Habis cerita lah, expired. Amat, Nah, amat. Masya Allah. Jadi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayangnya itu dan Rasulullah pun sudah menyampaikan ya kalau kita dalami kita ikro reading understanding ya dan kita ulang-ulangi lagi muzakarahkan tentang 4 ini memang meningkatlah iman kita dan juga ini Masya Allah akan menjadi motivasi kita sisa hidup ini ya baik laki-laki juga perempuan ya karena semua nabi semua ulama itu lahir dari perempuan. Nah, ini kalau kita dalami, Masya Allah. Apalagi di spirit Ramadan ini memang insya Allah ini menghantarkan kita menjadi hamba yang diampuni dan bertakwa. Terima kasih. Wah, luar biasa Pak Amsori pernyataannya.
malah melengkapi atau menyempurnakan ya apa yang telah disampaikan Ibu Profesor Nurhayati. Kita tampung dulu ya Bu ya, nanti bisa ditanggapi karena kebetulan ada yang ingin mau bertanya kepada Pak Fahmi Rashid. Silakan. Fahmi, Baik, ya. ya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya pada 3 pagi ini disuguhkan oleh wanita-wanita hebat, semuanya profesor, dan hari ini juga disuguhkan oleh Ibu, seorang dosen yang luar biasa. Salam kenal Bu, dengan saya Bu Fahmi Rashid. Saya tugas di Bapeda Provinsi Jambi. Oke. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit eh, menyampaikan dan menarik suatu kesimpulan terkait apa yang diceritakan oleh profesor kita pada pagi yang kemarin, yaitu Ketua Umum kita, Pak Profesor Mukhtar Latif, terkait dengan serigala betina. Ini menarik menurut saya, karena saya coba-coba buka-buka gitu ya. Jadi ada 3 makna filosofis terkait dengan serigala betina ini. Yang pertama, eh, seringkali dikaitkan dengan kepemimpinan dan solidaritas. Nah, dalam kawanan serigala betina ini memiliki peran yang penting, baik sebagai pemimpin maupun sebagai pelindung daripada anak-anaknya. Kemudian makna yang kedua adalah insting bertahan hidup. Nah, serigala betina ini melindungi anaknya dari bahaya, yang juga memiliki naluri alami untuk bertahan dalam melindungi yang lemah. Kemudian yang ketiga, makna daripada filosofi serigala betina ini adalah ketangguhan dan kemandirian. Serigala betina ini tidak hanya mengandalkan jantan, tetapi juga mampu berburu dan bertahan hidup. Nah, barangkali terkait dengan cerita ini bisa diulang lagi lah oleh profesor nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Moderator, yang ingin saya tanyakan barangkali kepada semua kita yang hadir, saya masih belum dapat penjelasan yang panjang lah ya, kira-kira seperti itu, terkait dengan yang dikisahkan di zaman jahiliyah ataupun di zaman setelah adanya Rasulullah, makna ataupun istilah hamba sahaya ini, hamba sahaya. Ini mohon penjelasan. Demikian, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua dulu ya Ibu, Bapak Ibu semuanya yang telah menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Nurhayati tadi. Ini Bu, perlu saya ringkas sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Amsori tadi, lebih ke penyempurnaan, yang menganggap wanita itu juga sebagai sesuatu yang sangat penyempurna ya, bukan sebagai pelengkap, tapi juga sekaligus sebagai sesuatu yang keindahan. Nah, beliau mengambil sebuah contoh seperti Khadijah ya, 2 kali menjanda. Tapi mudah-mudahan tidak diikuti ya Pak Amsori ya. Itu adalah sebuah kisah ya bagaimana perjuangan istri Nabi. Nah, itu mungkin bisa ditanggapi, dan Pak Fahmi ini tanggapannya luar biasa juga, ini minta tanggapan dari Ibu sendiri berkaitan dengan serigala betina. Nah, padahal yang ganas-ganas itu kan biasanya cowok nih Bu. Tapi kok kenapa perempuan ini disebut serigala gini Bu? Apa karena di rumah ya Baga kali Bu ya? Dengan kaitannya kepemimpinan dan solidaritas, dan kemudian yang itu minta ditanggapi Bu ya. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan belum adanya kejelasan menurut dari sisi Pak Fahmi Rashid yang berkaitan dengan istilah hamba saya. Nah, demikian Bu. Mohon tanggapannya. Oke, baik. Kalau yang Pak Amsori, saya pikir tidak perlu ditanggapi lah ya, karena itu melengkapi. Cuma ya perusahaan saya memang di kita itu kan ada ini Pak ya, saya agak protes nih dengan pendapat ini bahwa di belakang laki-laki yang sukses itu ada perempuan. Saya pikir bukan di belakang. Kalau di belakang tuh nggak ada. Belakang tuh bukan membuat laki-laki itu sukses kalau dia di belakangnya. Kenapa? Karena dia bisa menjerumuskan itu. Tinggal nolak kan, dorong dikit selesai lah. Gitu. Masuk jurang Bu ya. Iya, makanya bukan di belakang, tapi di sisi laki-laki hebat kita ada Diksinya salah Bu perempuan ya. hebat lagi gitu kan. Jadi kalau di sisinya agak susah mendorongnya itu kan. Iya, Tapi kalau di belakang itu terdorong.
Jadi Dan saya sudah diksiannya sepakat perlu juga bahwa diperbaiki, Bu hadisnya ya. kan, ya perempuan itu adalah perempuan solehah ya, itu adalah perhiasan dunia yang paling paling bagus lah, gitu ya. Nah, jadi memang perempuan itu bukan sesuatu yang untuk direndahkan, tidak gitu ya. Jadi adalah perempuan yang memang untuk kita sama-sama bergandengan tangan ya. Karena kalau mau sendiri-sendiri juga perempuan nggak bisa juga gitu. Mau maju sendiri ujuk-ujuk ya nggak bisa juga gitu ya. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang itu tidak bisa dilakukan sendiri. Dia harus tetap bersama-sama. Kenapa? Karena alat ukurnya juga, oh si A itu berhasil karena ada yang belum berhasil gitu kan, kan bisa. Jadi tapi kalau dia hanya sendiri saja gitu kan, terus juga tidak bisa gitu ya. Kemudian dalam kehidupan keluarga misalnya gitu ya, eh, perempuan itu gitu ya, ya tadi seperti di hari sebelumnya sudah kita bahas bahwa dia sifatnya itu melengkapi ya, melengkapi keluarga itu, kemudian dia merupakan yang bisa menghasilkan generasi hebat itu si perempuan ini gitu. Karena kan di beberapa hari yang lalu sudah kita singgung juga bahwa madrasah pertama bagi anak-anak itu adalah ibunya. Nah, jadi ketika ibunya bukan orang yang baik, ya, maka tidak akan terbentuk generasi yang baik, ya. Tapi kalau ibunya baik, maka akan terbentuklah generasi yang baik, gitu ya. Itu. Nah, jadi saya sangat 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 sepakat dengan Pak Ansori tadi bahwa dengan Ustadz Ansori bahwa kita perempuan itu adalah eh, yang membuat sesuatu itu menjadi lebih indah, gitu ya. Nah, Nabi Adam itu tidak sempurna, bukan tidak sempurna ya, belum komplit lah ininya gitu ya. Kebahagiaan itu ketika sendirian di surga gitu. Maka disebutkan Siti Hawa untuk membuatnya menjadi lebih 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 takwa, walaupun pada akhirnya melalui Siti Hawa juga ya kita hidup di dunia ini gitu. Kenapa? Karena perempuan itu lebih mudah digoda gitu kan. Makanya sekarang kalau ada kejadian apa-apa itu udah deketin ibunya, udah datang ke rumahnya ketemu sama ibunya gitu ya. Oh, Tapi tadi karena kenapa perempuan begitu? Karena perempuan itu lebih banyak perasaannya dibandingkan logika. baper ya, Bu ya. Iya, jadi eh, lebih tinggi persentase perasaan dibandingkan persentase logika. Ya. Jadi ketika dia mengambil keputusan, dia ngambil pakai rasa. Ini kira-kira orang nyaman nggak ya? Ini orang terluka nggak ya? Kalau begitulah. Maka pertimbangannya banyak begitu. Oh nanti kalau anak ini nggak lulus, gimana ya? Terus kalau anak saya diperlakukan seperti itu gimana ya? Maka ketika mahasiswa datang ke rumah, gitu, bertemulah dengan si bapak yang killer ini, maka ya udah temuin ibunya, selesailah urusannya, gitu ya. Oke, jadi Nah, penyeimbang ya pendekatan Bu ya, mak-mak kayak gitu Pak ya. Ansori lagi marah-marah, nah Nah, itu tapi penyeimbang jangan ya, dekati Pak Ansori. turunkan tensi Oh, Pak Ansori itu Bu ya. iya. Kalau Ustadz Ansori lagi marah, dekati nyonya gitu kan. Nah, Selesai itu Pak Ansori. Ustadz Muslim lagi tidak mood, dekati Nurnya gitu kan. Nah, Tapi jangan lepas lagi puasa Bu ya, batal lagi. iya. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi Oke. kemudian yang mengenai serigala betina pada hewan itu ya ada berapa hewan, salah satunya adalah serigala, itu memiliki jiwa kalau istilah itu ya alfa ya, yang memiliki jiwa untuk memimpin. Alfa itu kan lebih awal dari beta ya, alfa, beta, gamma. Ini alfa ya. Serigala itu termasuk hewan alfa gitu ya. Dia memiliki kemampuan untuk memimpin baik pada jantan maupun betina. Kemudian dia memiliki ketangguhan itu ketika berkompetisi ya, dia termasuk hewan yang tangguh gitu kan. Dia merupakan hewan yang punya semangat juang, dan dia juga termasuk karena dia alfa gitu ya, maka dia juga termasuk hewan yang memiliki jiwa melindungi yang cukup besar dibandingkan yang lain gitu ya. Terutama melindungi pada anak-anaknya gitu ya. Nah, itu sangat besar dijumpai pada serigala, baik jantan maupun betina ya. Tapi dia juga punya dia punya hormon feromon itu yang bisa menarik serigala lain atau serigala lain lah untuk mendekatinya gitu ya. Nah, itu. Hanya saja emang Allah sudah menciptakan bahwa feromon itu akan berinteraksi ketika jenisnya sama gitu kan. Jadi kalau pakai senyawa kimia itu, nah, senyawa kimia itu punya unsur yang sama ya, maka dia akan bisa bertemu gitu kan.
Jadi jodohnya itu kayak gitu gitu. Ya. Jadi walaupun setiap di tubuh kita juga ada feromon gitu, tapi kita akan menemukan feromon yang sesuai dengan feromon yang ada pada eh, Dengan laki-laki atau pada spesies yang perempuan yang sama lain. Ibu ya. Gitu. Iya, jadi yang sama. Oke. Nah, Iya. itu tidak terkait serigala. Jadi itu ada bukunya Pak ya. Kalau nggak salah bukunya itu apa judulnya tentang eh, kehebatan serigala gitu. Ada wolf apa ya? Pokoknya gitu-gitu lah ya Bu. Tentang female wolf apa kayak gitu-gitu. Lupa saya. Ya. Nah, itu jadi kisah tentang serigala betina. Nah, mengenai hamba sahaya, mungkin lebih pas menjawabnya Pak Ustadz Kira ya, ada Ustadz Lukman, di sini ada Pak Tamar Tarewe gitu ya. Sebenarnya mana hamba saya itu seperti apa sih gitu. Iya, Nah, iya, kalau iya. cerita dari sirah perempuan tadi adalah kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, kita kembalikan segala sesuatunya kepada Allah, apapun yang terjadi pada kita itu kita kembalikan kepada Allah. Ketika musibah datang, kita pandai pada Allah. Ketika kenikmatan datang, kita pun kembali pada Allah. Bahwa kenikmatan itu adalah depend dari Allah. Eh, dengan ya alhamdulillah hari ini saya ada rezeki gitu kan. Nanti kita mengembalikan pada Allah. Dan ketika misalnya rezeki itu nggak datang gitu, ya mungkin Allah belum belum apa belum waktunya kita mendapatkan rezeki itu. Tapi mungkin lebih jelasnya ada Buya Tamar Tarewe di situ, ada Pak Ketua juga ada di sini, ada Pak Lukman juga. Mohon bantuannya untuk Iya. menjelaskan. Nanti bisa sekaligus Ya, sebagai closing statement ini Bu dari para iya, datuk-datuk nih ya. Tapi iya, ternyata iya. Kaisar kita sudah nggak sabaran nih Bu, sudah mengangkat tangan tadi. Kaisar Munzir, Oh iya. Datuk Munzir. Ini kayaknya mau menanggapi juga atau mau bertanya ya kita dengar dulu. Silakan Datuk Munzir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya wabarakatuh. tidak menanggapi, tapi sudah lengkap itu sebenarnya, apalagi bila ditambah oleh Pak Amsorindas. Tapi saya mohon izin undur diri, karena saya mau jemput anak saya yang di Abu Dhabi pulang jam 8. Siap, siap, siap. Ya Bu ya. Tidak mengurangi rasa hormat dan simpati kepada Ya kita semua. sudah lewat juga nih Bu ya dari jadwal. Mohon maaf tadi karena kebanyakan materinya. Mohon maaf, mohon maaf. Tidak apa-apa, tidak masalah. Siap. Lanjut. Baik. Selamat jalan, Datuk. Oke, baik. Tadi sudah ditanggapi ya, ada dua panelis atau penanya tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Amsori maupun Pak Fahmi ya, bahwa kalau menurut Bu Noryati bahwa perempuan itu sebenarnya sebagai perhiasan dunia, ya, dan juga sebagai madrasah pertama. Jadi pendidikan-pendidikan yang pertama itu datangin dari para ibu-ibu ya Bu, ya, bukan dari madrasah-madrasah yang ada di lingkungan kita, tapi justru dari para ibu-ibu. Maka ada istilah ya Bu ya, kalau mau sukses ya berarti orang tuanya seperti ibunya juga harus termasuk orang yang mampu mendidik anak dengan baik ya Bu ya, anak-anaknya seperti itu. Kemudian juga kayak serigala tadi, berarti maknanya yang terkandung di situ adalah kemampuan untuk memimpin, ketangguhan untuk berkompetisi, dan termasuk juga kemampuan untuk melindungi anak-anak, terutama ibu-ibu ini Bu ya, sangat melindungi anak-anaknya Ibu ya. Kalau rela mati untuk anak-anaknya. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu yang bisa ditanggapi oleh Ibu Prof, tapi mungkin kalau ada yang berkesempatan untuk bisa juga menanggapi hal sekilas yang berkaitan dengan istilah hamba saya. Nah, ini mungkin ya Bu ya. Mungkin dari Pak Tamar Tarewe mau menanggapi, Datuk Tamar, Buya, atau sudah cukup jelas tadi ya penjelasan dari Ibu juga menyatakan bahwa dalam makna perspektif Ibu Prof, bahwa hamba saya itu ya memang menyerahkan seutuhnya diri kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu, dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan dan menjauhkan semua apa yang dilarang. Begitu ya Bu ya, secara sederhana ya. Nah, Pak Buya, mungkin ada tanggapan Buya? Saya rasa nanti mungkin Pak Ketua, Pak Prof. Mukhtar nanti yang lebih yang menjelaskan. Iya, baik, baik, terima kasih Buya. Baik, Bapak dan Ibu semua, berkaitan juga dengan waktu dan sepertinya semua yang telah disampaikan sudah dikeluarkan semua oleh Bu Prof Nur. Meskipun masih banyak sebenarnya ya yang akan disampaikan, mungkin di lain kesempatan bisa lagi Bu Nur ya membahas tentang sosok perempuan ini ya, yang rupanya sangat luar biasa dan banyak sekali sepak terjang ya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tambahan atau juga sekaligus closing nanti
sebelum ke Ibu Nur Hayati, mungkin kita minta dari Ketua Umum kita, Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD, pada beliau kami persilakan. Halo, Pak Prof. Izin sebentar, ada yang ngebel saya, ada yang ngebel rumah. Sebentar. Ya, Ya, halo, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Pak Prof. Ini boleh tanggapannya Pak Prof. Sekaligus closing statement. Ini banyak juga yang beristilah-istilah yang muncul, baik dari Prof sendiri maupun dari hasil diskusi kita. Kayak serigala Oh, betina ini Prof ya. Ya serigala tadi ya. sebenarnya udah cukup Indah. ya dari Bu Nur ini luar biasa ya. Sudah banyak menyampaikan sesuatu pada kita ya pada pagi ini. Lengkap itu. Sama lah, ada juga ini semua ya, daging kelas kelas 1 ya. Pahit yang sudah disampaikan pada kita semua. Namun demikian saya diminta untuk menyampaikan satu kata sebagai closing statement untuk sekedar sebagai pinggir ya untuk kesempatan berbahagia ini ya. Yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan narasumber kita pagi ini yang luar biasa. Salah satu dari perempuan hebat, 4 perempuan yang sudah tampil 4 hari ya berturut. Sudah dibelai, sudah dibuai, sudah politik, semua sudah kita rasakan selama 4 hari ini. Susah juga kita mencari sana kebenaran ya seperti 4 hari turut gitu ya. Biasanya kan pasti ada seling. Ini enggak, betul-betul perempuan hebat kita ini menunjukkan bahwa kita punya luar biasa gairah yang tinggi, dan hari ini sudah dibuktikan mereka punya powerful yang biasa yang tidak diragukan. Nah, hari ini didampingi oleh Pak Dr. Ridwan Yahya, seorang psikolog yang tentu juga pandai menjembatani hati-hati kita dari perempuan heb tadi kepada rasa-rasa juga heb kita rasakan pagi ini. Saya kira sampaikan Prof. Nur Hayati tadi sudah sangat perfect ya. Samping lagi ditambah Kiai Amsori dan juga Kiai Fahmi menyampaikan tentang beberapa pemikiran banding atau pengayaan dari materi yang sudah disampaikan. Yang pertama, sepakat dengan pernyataan Ibu tadi. Banyak pernyataan seperti di atau belakang laki-laki yang hebat atau besar, di belakang ada perempuan yang hebat. Ya, saya pernyataan itu pernyataan yang diungkap dalam bentuk jok yang lahir dari konsep-konsep rakyat. Begitu. Dari sebuah belaan wanita menunjukkan itu hebat. Tapi itu kata barat. Kalau sebenarnya tidak mengenal istilah itu. Atau juga istilahnya bayangnya gitu ya. Sifat tagana. Jadi enggak muncul, enggak wujud. Enggak. Kita dalam Islam itu adalah surah Al-Baqarah misalnya. Kita menemukan dalam surah Al-Baqarah ini ayat 167. Coba nanti dibuka. Di sana ada kata-kata kunci. Saya lihat keyword. Huna lisullah. Jadi wanita kamu itu adalah pakaian bagi kamu. Dan pria itu juga adalah libasul lakum bagi mereka. Pria pakaian wanita. Jadi artinya kalau demikian begitu sempurnanya Islam itu menempatkan kedudukan seorang wanita. Bukan hanya belakang, tidak sama, tapi pakaian. Artinya berapa? Terintegrasi di dalam satu tubuh gitu. Jadi ketika orang sudah ikat ikat suci, dia sudah menjadi satu kesatuan sebenarnya dalam diri pria ataupun pria dalam diri wanita. Karena jadi pakaian masing-masing.
Di sana dia akan saling hukum, melengkapi kekurangan, memperkelemahan, memperindah hal-hal yang dikandung etika, keindahan, kebaikan. Ini Allah mendudukkan ikat istri, yaitu ikat yang luar biasa dan mulia. Sehingga kalian itulah mengatakan orang yang itu badannya 80 derajat. Kalau dia jadi seorang makmumnya ada di istri gitu. Nah, ketika seorang jomblo, ketika dia hanya sudah diberi sebagai sebuah reward, penghargaan pada mereka. Ketika mereka menikah, naik jadi 80 derajat. Belum lagi tambah sholatnya yang berjamaah 27 derajat. Belum lagi dihargai kalau mereka lakukan itu di masjid, ditambah lagi 50 derajat. Nah, bayang 80 27 tambah 50. Begitu derajat mulia diangkat oleh Allah ketika seorang sudah diikat dalam sebuah ikatan ijab kabul. Sampai begitu menghargai manusia. Nggak dikenal dalam konsep kalau saya pelajar itu silah di belakang atau depan, gitu. Jadi laki hebat, di belakang ada wanita hebat. Islam sangat mendudukkan wanita itu, mari kita katakan posisi wanita itu sangat terhormat, sehingga berikan dalam itu ada surat namanya surat An-Nisa. Enggak ada Ar-Rijal. Nah, itu beda. Kalau kita dihargai dalam itu nama gitu, Rijal. Pada muncul ya Ar-Rijal qawwamuna 'alan nisa. Tapi yang tempatnya langsung Ar-Rijal nggak ada. An-Nisa ada. Nah, sampai begitu ya. Yang Allah muliakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin hari ini mengungkap sebuah teori yang sangat bagus, yaitu tentang kereta kuda. Teori kereta kuda ini ditulis oleh seorang tokoh filosof yang bernama Plato. Menulis dalam buku berjudul Filosofi Ide dan Jiwa. Ditulis oleh Plato. Demikian juga ditulis lagi, dikembangkan oleh muridnya yang bernama Aristoteles dalam buku yang terkenal itu Di Animo atau Di Anima. Ya artinya itu adalah jiwa. Sahabat filosofi jaga. Apa yang dikatakan oleh Plato dalam teori ini gitu ya, teori kuda ini gitu ya. Dia kereta kuda ada dua yang menarik, sebuah kereta yang begitu indah, begitu baik. Ternyata Bapak tahu nggak, buah kuda itu ternyata betina dan jantan. Bukan hanya betina, bukan hanya jantan. Mengapa perlu kuda itu dan jantan? Karena dalam teori itu mengatakan dalam diri kita itu ada desire atau desire. Desire itu adalah pendorong yang buat seseorang itu terpacu, bisa melangkah lebat, kemudian lebih gairah, libido tinggi, sehingga lahirlah ada istilahnya ketahanan, kekuatan, keperkasaan gitu. Dengan dorongan desire atau istilah libido itu. Nah, ketika ini berjalan malah siapa yang dorong kuda itu juga itu bisa berpacu cepat, bisa tahan lama, bisa panjang, bisa perkasa perjalanan kuda itu. Ternyata adalah kuda betina. Jadi kuda betina itu mendorong, menarik. Dalam pandangan ini juga mengatakan ada teori fisika di sana, dorong, daya tarik. Siapa memberikan daya dorong, daya tarik itu ternyata adalah kuda betina gitu. Jadi ketika kuda betina yang menunjukkan desire-nya, dorongan dia, sehingga kuda laki-laki ini, kuda jantan ini mau dia kalau bergerak. Jadi ketika muncul desire, dorongan kuda betina, jantannya picu, memacu dirinya dengan kecepatan tinggi, dengan kekuatan, dengan perkasaan. Malu dia nanti
kuda betina lari kencang, sementara dia leto gitu. Nah, dia tidak mau menunjukkan keleton itu di hadapan betina itu tidak. Nah, menurut saya sehingga dengan desain ini, dorongan di Plato itu melahirkan metafora dalam kehidupan seseorang. Metafora itu adalah kecenderungan, kekuatan, posisi yang menjadikan seseorang itu bisa tampil prima dan juga biasa gitu. Nah, itu dikatakan dalam teori ini, seorang pria itu bisa akan tampil prestasi puncaknya, peak achievement-nya itu kalau dia memang ada yang memang mendorong ya, menarik dia di dalam konteks ini, itu adalah perempuan hebat. Jadi kalau tanpa perempuan hebat, bisakah seorang pria berprestasi? Bisakah seorang pria perkasa? Bisakah seorang pria punya kehamilan? Ternyata tidak. Makanya kalau pria ditinggal oleh istrinya, itu paling lama setahun 2 tahun dia sudah leto itu. Bahkan tidak sedikit meninggal dunia. Itu ya. Ya. Tidak sedikit pun dia itu. Itu Pak Fahmi. Hati itu. Maka jaga ibu. Maka itu banyak berdoa. Kalau bisa bapaknya minta duluan gitu berangkat. Jangan ibu duluan. Itu orang ya setia. Tapi kalau pria yang tidak setia minta ibunya duluan. Ah, ibu ya. Minta maaf. Itu kadang-kadang dalam jok nanti mana duluan antara gitu. Awak apa aku kata suaminya kan. Nah, saya bilang biarlah aku duluan. Dalam hatinya bukan main senang gitu kan. Ada kau itu kan macam-macam dan di situ lah muncul dalam image itu. Nah, padahal dia tidak tahu kalau seorang pria ditinggal oleh wanita hebat, habis dia ya saya istilahnya meresap merana sampai mati gitu. Itu bahaya. Nah, maka itu teori Plato ini mengajarkan ketika seorang pria ingin berprestasi puncak, peak achievement, maka dia harus membutuhkan desain itu. Dengan dorong itu, ya memang menjadi daya dorong, daya kalau satu itu dalam ilmu fisikanya. Yang menjadi daya dorong, daya dongkrak, daya ungkit, daya tarik. Nah, maka itu betul kata Bu Nur, bukan di belakang, bukan bayang, malah dia kalau istilah Plato dalam fisika itu dia daya dorong, daya dari, daya ungkat, daya ungkit, daya angkat, gitu. Jadi semua daya itu ada pada wanita ini. Kalau Islam mengatakan pakaian. Jadi kalau pakaian itu dia memperindah pria, dia melindungi pria, dia membuat pria itu tidak rendah hati, tidak rendah diri. Ya, kalau dia sudah tidak rendah hati, tidak diri, itulah sejati. Tapi seorang pria kalau dia rendah hati, rendah diri, oh enggak, itu pria impoten itu. Nah, di sini tangguhan seorang wanita menjadikan pria itu poten. Sampai itu menjadi rendah hati, rendah diri. Nah, maka itu dalam sejarah, tadi Bu Nur sudah katakan, betapa perempuan-perempuan hebat itu melahirkan orang-orang hebat. Baik suaminya hebat, ya wanita-wanita tadi, contoh misalnya di Nabi Musa, ibunya Asiyah melahirkan pria hebat. Siapa Nabi Musa? Juga melahirkan pria hebat, apa? Fir'aun. Jadi dua sosok lahir dalam satu momentum sejarah seorang wanita yang hebat, yaitu Umi Aisyah. Jadi walau kita melihat Fir'aun itu jahat, zalim, tapi setidaknya dia ada suami dari Umi Aisyah. Artinya Umi Aisyah juga punya jasa besar bisa melahirkan seorang Fir'aun begitu, yang juga nyamai seorang, tapi juga dia melahirkan pria hebat, Musa alaihissalam. Luar biasa kan? Nah, Umi Maryam misalnya
melahirkan seorang Nabi Isa. Bukan hebatnya itu. Wanita yang terkenal. Sampailah tadi beberapa nama disebutkan. Ada juga Umi Hajar, melahirkan seorang Ismail. Umi Sarah melahirkan seorang Ishak. Sampailah Hadijah dan juga Umi Aisyah. Umi Hadijah dan Umi Aisyah melahirkan seorang pria hebat, yaitu Mother Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita hebat yang sudah terbukti. Di dalam peperangan tadi dikatakan ada Umi Amarah, yang nama aslinya itu adalah Nusaibah bin Ka'ab. Ini wanita yang melindungi Rasulullah di dalam perang Uhud. Kan perang Uhud itu kan perang kekalahan terbesar dalam Islam setelah Badar. Nah, wanita yang mati-matian membentengi Rasulullah itu adalah Nusaibah itu. Kalau nggak ada Nusaibah, Rasulullah bisa habis juga waktu itu. Sampai Nusaibah ini berlumuran darah, sampai patah mematah. Maka itu Rasulullah menjadi dia ini adalah momen wanita yang hebat, berserah dalam sepanjang peperangan yang dikenal dalam perang Uhud ini gitu. Jadi hampir tidak ditemukan dalam perang-perang berikutnya wanita hebat seperti Nusaibah ini. Itu Rasulullah mengabadikan nama Nusaibah ini. Nah, Uma Irama juga bikin lagunya Soibah gitu ya. Oh Soibah, oh Soibah, oh Soibah, sayangku. Nah, itu nama diabadikan Roma Irama ya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira pagi ini luar biasa cara perempuan-perempuan hebat. Kita sepakat bahwa mengoreksi konsep di belakang laki-laki hebat ada perempuan hebat. Ternyata bukan. Di dalam diri seorang pria yang hebat ada wanita yang hebat. Tanpa wanita yang hebat, seorang pria akan pernah hebat semuanya. Tapi dengan wanita yang hebat, dia bisa menjadi perkasa, dia bisa menjadi kekuatan, dia bisa menjadi simbol daripada kekuasaan, dan juga simbol si kejantanan seorang, karena adanya wanita yang hebat di dalam diri sang pria yang menyatu dalam aliran darah dan tarikan napasnya. Saya kira barakallah, mudah-mudahan Allah berikan berkah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Prof. Muhtar dengan tambahan-tambahan ilmunya. Dan ini tambah lagi Yang baru muncul wajah Bapak. Tadi jenis tidak ada. jenis binatang baru lagi ini, kuda betina. Nah, kemarin kita serigala betina, nah, sekarang kuda betina. Kalau besok ini Pak Amsori mungkin ada ular betina nih. Kalau ular betina nih, ular betina ini biasanya konotasinya Besok negatif insya nih ya. Allah tunggu aja. Luar biasa. Pokoknya ini membuat kita berimajinasi dengan pikiran kita sendiri. Terima kasih Prof. Luar biasa tambahannya dan juga masukannya yang ya mencerahkan buat kita semua. Terakhir mungkin ada kata penutup dari Ibu Nur atau ada yang mau disampaikan, Prof? Cukup Pak, terima kasih Cukup. banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah sama-sama berbagi ilmu pada kita. Insya Allah ini akan jadi amal kebaikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya tadi pemaparan materi sekaligus berakhirnya diskusi dan penutup dari Prof. Muhtar maupun juga dilengkapi oleh Bu Nur, Prof. Nur Hayati, maka berakhirlah sesi Ramadan digital kita kali ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Prof. Nur. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perempuan